Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang diberkati Tuhan, di beberapa waktu yang lalu saya sudah memberi tanggapan pertama tentang Kristen progresif. Tapi secara khusus waktu tanggapan pertama itu, saya menanggapi soal ajaran tentang keselamatan. Dan hari ini, sebagaimana saudara boleh perhatikan dalam judul siaran langsung ini, saya ingin memberi tanggapan, sekalipun tanggapan ini akan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, karena ini bukan kuliah, ini bukan kegiatan di kampus. Saya sangat menyadari bahwa teman-teman yang menyaksikan siaran langsung ini terdiri dari berbagai latar belakang status sosial, latar belakang keadaan, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sekolahnya tidak lulus SD, ada juga yang mungkin bergelar doktor, dan karena itu saya akan berusaha menghindari istilah-istilah yang terlalu rumit. Bahasa-bahasa yang akan digunakan adalah bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Nah, secara khusus hari ini saya ingin memberi tanggapan tentang pandangan Kristen progresif. Sebenarnya juga bukan hanya tanggapan Kristen, bukan hanya pandangan Kristen progresif. Banyak juga orang-orang yang sekalipun mereka tidak tahu bahwa mereka ada di kelompok Kristen progresif, mereka ada juga di gereja-gereja tertentu, ada di dalam gereja, tapi mereka menyebut diri sebagai orang-orang Kristen, tapi pandangan-pandangan mereka tentang Alkitab juga harus tetap kita kritisi. Nah, karena itu hari ini saya akan fokus pada posisi Alkitab. Alkitab itu apa? Nah, secara garis besar, saya ingin membagi apa yang saya pahami kepada teman-teman menyangkut 3 hal. Yang pertama, saya akan berbagi tentang ada 5 posisi Alkitab yang telah terbentuk dalam sejarah kekristenan. Sampai hari ini, secara umum orang-orang Kristen itu bisa dibagi ke dalam 5 kelompok terkait dengan bagaimana mereka memandang Alkitab. Alkitab itu apa? Yang kedua, saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman tentang apakah Alkitab itu punya otoritas atau tidak. Kalau dia punya otoritas, apa yang menyebabkan dia punya otoritas. Yang ketiga, saya ingin membagi kepada teman-teman tentang sedikit apa yang saya pahami tentang keajaiban dari Alkitab. Nah, yang pertama adalah saya katakan tadi bahwa ternyata di dalam perjalanan sejarah gereja sampai hari ini Alkitab itu juga ditanggapi dengan berbagai macam cara. Nah, paling kurang boleh saudara lacak di Google dimanapun, secara garis besar ada 5 kelompok atau pandangan tentang Alkitab itu bisa dibagi menjadi 5 pandangan. Yang pertama, ada orang yang memandang Alkitab, ada kelompok orang sekalipun mereka menyebut diri Kristen, ada yang memandang Alkitab itu bukan firman Allah. Bahkan di kampus-kampus teologi juga tidak sedikit orang yang sekolah teologi, yang bahkan ada di kampus-kampus teologi sebagai pengajar, tetap masih ada juga orang yang mengakui Alkitab itu bukan firman Allah. Mereka mengatakan Alkitab itu hanya buku biasa. Itu seperti buku-buku biasa yang ditulis oleh tangan manusia di zaman tertentu, menanggapi keadaan-keadaan tertentu dalam situasi-situasi tertentu. Jadi Alkitab itu sebenarnya tidak ada beda dengan buku-buku yang lain. Alkitab itu bukan firman Allah. Tidak ada uniknya, tidak ada istimewanya, tidak ada keajaibannya. Dia sama pentingnya dengan buku-buku yang lain. Buku-buku sejarah, buku-buku filsafat, buku-buku yang lain sama kedudukannya. Jadi Alkitab itu mereka katakan bukan firman Allah. Nah, ini kelompok pertama, mengatakan Alkitab bukan firman Allah. Yang kedua, ada kelompok kedua di dalam gereja, dalam sejarah gereja, di dalam kekristenan yang mengatakan Alkitab itu berisi firman Allah. Apa arti berisi? Berisi firman Allah artinya tidak seluruh Alkitab itu adalah firman Allah. Sebagian iya, sebagian tidak. Sebagian dari Alkitab itu firman, sebagian tidak. Karena itu mereka mengatakan Alkitab itu berisi firman Allah.
Mana yang menjadi firman Allah, mana yang bukan firman Allah. Salah satu ukurannya adalah mana yang masuk akal. Mana yang bisa diterima dengan logika. Hal-hal yang tidak bisa diterima dengan logika itu bukan firman Allah. Jadi ukuran apakah bagian itu firman atau bukan tergantung pada logika, dan ini sangat berbahaya. Orang Kristen itu orang yang menggunakan logika. Orang Kristen itu orang yang rasional tapi bukan rasionalisme. Rasional artinya kita menggunakan rasio dengan benar. Rasionalisme artinya menjadikan rasio kita segala-galanya, penentu segala-galanya. Padahal saya pernah mendengar pernyataan yang bagus sekali dari Pak Pendeta Stephen Tong. Dia mengatakan, bagaimanapun hebatnya otak kita, ingatlah otak kita itu memiliki 3 ciri. 1, otak kita itu adalah ciptaan. Yang kedua, otak kita itu terbatas. Yang ketiga, otak kita sudah tercemar oleh dosa. Otak kita ciptaan. Mana mungkin kita sebagai ciptaan bisa mengerti seluruh realita tentang pencipta misalnya. Yang kedua, otak kita terbatas, limited. Yang ketiga, otak kita sudah tercemar oleh dosa. Nah, kelompok tertentu, kelompok yang kedua yang saya katakan tadi, mereka mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Maksudnya, tidak seluruh kejadian sampai wahyu itu adalah firman Allah. Yang tidak masuk di akal itu bukan firman. Misalnya, kelompok ini tidak percaya Yesus yang lahir dari perawan Maria. Kelompok ini tidak percaya pada Yesus yang bangkit dari kubur. Kelompok ini tidak percaya pada apa yang disebut di Alkitab sebagai mujizat-mujizat. Mereka tidak percaya pada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Mereka tidak percaya misalnya kitab Yunus yang menceritakan tentang ada seorang nabi yang bernama Yunus yang ditelan oleh ikan, tapi dia tetap hidup setelah 3 hari. Mereka tidak pernah percaya. Mereka mengatakan misalnya kitab Yunus. Kitab Yunus itu mereka katakan itu bukan sejarah. Itu hanya semacam didactic story. Cerita-cerita yang mengandung pengajaran. Jadi bagi kelompok kedua ini, cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab itu tidak penting apakah itu benar-benar pernah terjadi atau tidak. Yang penting adalah apa maknanya bagi kita. Nah, ini pandangan sangat berbahaya. Pandangan ini sangat berbahaya. Dan bukan hanya berbahaya, tapi pandangan semacam ini sangat menyesatkan. Dan sekali lagi saya katakan, ini bukan hanya terjadi di masa lampau cara pandang ini tetap ada sampai di zaman ini. Bahkan tidak sedikit di kampus-kampus fakultas teologi, kampus-kampus teologi, ada juga orang-orang yang tetap berdiri pada pandangan ini. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan, jadi yang pertama ada yang mengatakan Alkitab bukan firman Allah. Yang kedua, ada yang mengatakan Alkitab berisi firman Allah. Ada yang ketiga, mereka mengatakan Alkitab bisa menjadi firman Allah. Nah, bahkan di dalam sejarah saya baca ada salah satu teolog besar, Karl Barth, yang juga berdiri pada posisi ini. Alkitab itu bisa menjadi firman Allah. Maksudnya, sekali lagi bagi kelompok ini, mereka memandang tidak seluruh Alkitab itu adalah firman Allah. Tergantung siapa yang membaca. Misalnya, ketika saya membaca, lalu terjadi misalnya semacam perjumpaan secara rohani, atau terjadi perubahan secara rohani, ketika saya membaca teks tertentu, perikop tertentu, ayat kalimat tertentu dalam Alkitab, maka berarti apa yang saya baca itu menjadi firman Allah. Dan pandangan semacam ini lagi-lagi saya katakan, pandangan sangat berbahaya. Karena berarti kedudukan untuk menentukan kedudukan Alkitab itu firman Allah atau bukan, ini sangat subjektif. Tergantung siapa yang membaca. Kalau misalnya saya membaca, lalu terjadi semacam perjumpaan dengan Tuhan, terjadi perubahan rohani, maka berarti bagi saya bagian itu menjadi firman Allah. Tapi bagi orang lain, kalau misalnya dia membaca teks tertentu, lalu tidak terjadi perubahan apa-apa,
itu tidak disebut firman Allah. Nah, ini sangat berbahaya. Dengan demikian, saya katakan tadi, berarti penentuan Alkitab itu firman atau bukan sangat subjektif. Sangat subjektif. Dan kalau pandangan ini diterima, maka saya katakan tadi, berarti Alkitab tidak akan menjadi standar baku, standar tinggi, standar yang universal bagi semua orang. Bagi orang tertentu bisa menjadi firman Allah, tapi bagi orang tertentu bisa saja itu seperti tulisan-tulisan biasa saja. Yang keempat, ada juga yang berkata Alkitab itu adalah firman Allah tetapi belum sempurna. Jadi saya ulang. Yang pertama, ada yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Allah. Ya, mereka orang-orang liberal, mereka adalah orang-orang yang mungkin juga bukan beragama Kristen, tapi ada juga orang-orang yang sekalipun menyebut diri mereka Kristen, tapi hati-hati dengan mereka. Yang kedua, ada yang mengatakan Alkitab itu berisi firman Allah. Yang ketiga, ada yang mengatakan Alkitab bisa menjadi firman Allah. Yang keempat, ada juga yang mengatakan Alkitab adalah firman Allah tetapi belum sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya masih terbuka kemungkinan pada wahyu baru. Nah, memang ini banyak di kalangan karismatik. Tapi ternyata sekarang di zaman yang makin maju ini saya mendapati ternyata pandangan ini bukan hanya di kalangan karismatik. Bahkan di kalangan-kalangan gereja yang tidak bisa kita kategorikan sebagai karismatik, mereka juga ada yang berpandangan seperti ini. Alkitab ini masih terbuka kemungkinan pada wahyu baru. Jadi kalau Alkitab yang ada sekarang adalah firman Allah tetapi belum sempurna karena masih mungkin akan terbuka pada wahyu baru seiring dengan penemuan-penemuan di bidang arkeologi atau apapun itu, maka berarti kita akan mengatakan Alkitab ini belum sempurna dan belum bisa menjadi standar, belum bisa menjadi ukuran yang pasti atas iman dan moral semua orang, secara khusus orang Kristen. Jadi misalnya di dalam khotbah-khotbah, kalau saudara pernah mendengar ada orang-orang yang sekalipun menyebut diri mereka hamba Tuhan, pendeta, evangelis, gembala. Tapi kalau misalnya saudara pernah dengar mereka bilang begini, saudara-saudara, tadi malam Tuhan berbicara kepadaku. Nah, ini orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai kelompok keempat. Mereka menganggap Allah masih bisa berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada orang-orang di zaman sekarang. Dan ini sangat bahaya. Sangat mungkin kalau ini diterima, maka kita akan sampai pada bahaya mengatakan begini. Siapa yang akan menguji apakah firman itu, apakah yang dia dengar dari Tuhan itu benar-benar firman atau bukan? Itu sangat berbahaya. Nah, ini 4 pandangan yang sangat berbahaya, bahkan sangat menyesatkan. Hati-hati. Saya mengikuti pandangan gereja reform, gereja Injili. Dan secara khusus saya sebagai pendeta Gemim menegaskan posisi saya. Saya berdiri pada posisi yang kelima, yang mengakui Alkitab adalah firman Allah. Sudah sempurna, sudah selesai, sudah cukup. Tidak diperlukan wahyu baru. Karena apa yang ada pada kita sudah sempurna, sudah selesai. Saya mengutip kata-kata yang saya baca dari John Calvin mengatakan. Dia mengatakan bahwa bahkan kebenaran Alkitab sebagai firman Allah, kebenaran Alkitab sebagai firman Allah tidak bergantung pada pengakuan manusia. Maksudnya, manusia mengakui atau tidak mengakui itu tidak akan mengubah status Alkitab sebagai firman Allah. Ketika manusia mengakui dia sebagai firman Allah, dia tidak naik derajat. Ketika juga manusia mengatakan Alkitab bukan firman Allah, dia tidak turun derajat. Tidak terjadi apa-apa. Pada dirinya sendiri Alkitab itu adalah firman Allah dan itu benar. Alkitab tidak membutuhkan pengakuan dan pembelaan manusia. Pada dirinya sendiri dia adalah firman Allah yang sudah sempurna, sudah selesai. Firman Allah yang benar, kekal, dan kebenarannya universal dan kekal. Nah, itu pandangan gereja reform. Jadi posisi saya sebagai
pendeta Gemim, saya menjunjung tinggi ajaran-ajaran gereja reformasi, gereja Calvinis yang mengakui, sekali lagi saya tegaskan, saya secara pribadi menolak 4 pandangan pertama yang mengatakan, 1, Alkitab bukan firman Allah. Dalam pandangan gereja reform ini ajaran sesat. Dalam pandangan gereja Injili ini ajaran sesat. Ini ajaran yang bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran yang Kristen sejati. Bukan ajaran Alkitab. Yang kedua, kelompok yang mengatakan Alkitab berisi firman Allah. Itu juga ajaran sesat. Karena mereka mengatakan hanya sebagian firman, sebagian tidak. Yang ketiga, ada yang mengatakan Alkitab bisa menjadi firman Allah. Ini juga ajaran sesat. Gereja Reform, gereja Calvinis, gereja Injili tidak menerima pandangan ini. Yang keempat, yang mengatakan Alkitab adalah firman Allah, tetapi belum sempurna. Masih terbuka kemungkinan pada wahyu baru. Ini juga ajaran yang tidak diterima. Ini ajaran berbahaya, ini ajaran sesat, ini ajaran yang bukan ajaran Kristen. Ajaran yang diterima, posisi yang harus diterima. Dan saya berdiri pada posisi yang kelima. Sekali lagi saya katakan, posisi yang kelima apa? Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Sudah sempurna, sudah selesai, sudah cukup. Tidak diperlukan wahyu baru. Dan kita dalam keyakinan penuh bahwa Alkitab yang ada pada kita sudah cukup dari Tuhan. Sudah selesai. Dan sekali lagi saya mengutip kata-kata dari John Calvin. Bahkan kebenaran pernyataan bahwa Alkitab adalah firman Allah pada dirinya sendiri itu benar. Kebenaran Alkitab sebagai firman Allah tidak bergantung pada pengakuan manusia. Kalau manusia tidak mengakuinya, dia tidak turun derajat seolah-olah dia kehilangan harga diri. Kalau manusia mengakui, barulah harga dirinya naik. Atau kalau manusia mengakui dia sebagai firman, barulah dia menjadi firman. Tidak. Calvin mengatakan pada dirinya sendiri Alkitab itu ada firman Allah. Manusialah yang rugi kalau manusia tidak mengakui itu sebagai firman Allah yang sempurna. Manusialah yang akan untung ketika manusia mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sudah sempurna. Posisi saya pada posisi ini sebagai gereja reform, sebagai gereja reformasi, sebagai gereja Injili, sebagai gereja Calvinis, dan Gemim adalah gereja itu yang mengakui Alkitab adalah firman Allah yang sempurna, sudah cukup, sudah selesai, tidak diperlukan wahyu baru. Dan karena itu kita menerima Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab adalah firman Allah. Kita tidak mengakui Deuterokanonika sebagaimana di gereja-gereja tertentu mengakui Deuterokanonika sebagai kitab suci. Kita, gereja Reform, gereja Calvinis tidak mengakui itu. Itu hal pertama. Jadi kalau saudara mendengar pengajaran-pengajaran dari kelompok Kristen progresif, saudara bisa membedakan, saudara bisa memposisikan mereka ada di kelompok mana. Mereka menganggap bahwa Kristen progresif menganggap bahwa Alkitab ini tidak bisa menjadi standar baku. Kebenarannya tidak bersifat universal dan kekal. Karena kadang-kadang satu bagian dengan bagian lain kadang-kadang bertentangan. Nah, jadi kalau begitu pandangan mereka, saya katakan itu sebenarnya bukan hal baru. Mereka hanya memang datang dalam bentuk yang baru. Tapi sebenarnya cara berpikir itu adalah cara berpikir yang sudah lama. Nah, kita memang sekali lagi seperti saya katakan di waktu-waktu lalu ketika saya melakukan tanggapan pertama terhadap Kristen progresif. Mereka memang sedikit mengejutkan karena datang dengan istilah baru. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman. Jangan kira asal orang itu menyebut diri hamba Tuhan, asal orang itu menyebut diri pastor, asal orang itu menyebut diri pendeta, evangelis, atau apapun gelar-gelar kerohanian yang begitu agung, lalu apapun ajarannya saudara langsung aminkan. Tidak boleh. Saya mengutip sekali lagi kata-kata yang sudah saya sering sebutkan. Kata-kata dari seorang pengajar Alkitab di Inggris, David Pawson namanya. David Pawson pernah bilang begini,
Orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang baik, jemaat yang baik tidak akan mengaminkan semua khotbah yang dia dengar dari mimbar gereja. Harus menguji, ujilah segala sesuatu apa yang kamu dengar itu benar-benar berdasar kepada Alkitab sebagai firman Allah yang sempurna, atau jangan-jangan itu hanya pikiran-pikiran manusia, hanya teori-teori manusia. Karena itu kita harus berhati-hati. Sebab sekali lagi, Yesus sudah mengingatkan, penyesatan memang harus ada. Tapi Yesus sendiri telah mengutuk penyesat-penyesat itu dengan mengatakan, lebih baik bagi mereka jika batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam surat-surat Rasul Paulus, misalnya kalau saudara baca di Galatia, sekalipun malaikat sekalipun, kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kami beritakan, kata Paulus, terkutuklah dia. Nah, ini kecaman-kecaman keras. Kita tidak boleh bersikap lemah lembut terhadap penyesat-penyesat. Sebab mereka bisa dengan seenaknya menyesatkan orang-orang Kristen yang belum memiliki fondasi yang teguh, belum memiliki fondasi yang kokoh. Dan karena itu juga kita, para pendeta, para hamba Tuhan yang mengerti prinsip-prinsip kebenaran ini, harus juga berani berjuang, termasuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh para penyesat itu untuk melakukan perlawanan, supaya jemaat juga boleh mendengarkan pengajaran-pengajaran yang benar. Jangan sampai misalnya kita biarkan, kita berdiam diri, hamba-hamba Tuhan tidak boleh berdiam diri. Seolah-olah dengan biar saja, nanti Roh Kudus yang akan menolong. Iya benar, kita tidak meragukan kalimat itu. Tapi bukan berarti kita pasif berdiam diri ketika penyesat-penyesat. Saya pernah mendengar, sekali lagi saya mengutip kata-kata yang bagus dari David Powson. David Powson pernah bilang begini, kalau anak-anak Tuhan tidak bicara, maka anak-anak iblislah yang akan terus buka mulut. Wah, itu kata-kata yang mengejutkan. Kalau anak-anak Tuhan tidak bicara, kalau anak-anak Tuhan hanya berdiam diri, maka anak-anak iblis akan terus buka mulut. Gereja ini ada dalam peperangan rohani. Maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus berani menegaskan posisi yang benar. Ketika penyesat-penyesat itu dengan seenaknya menggunakan media sosial ini untuk terus melakukan, menyebarkan penyesatan-penyesatan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman media sosial, jangan kira asal mereka menyebut diri hamba Tuhan, mereka menyebut diri pastor, evangelis, pendeta, gembala, apapun itu, lalu seolah-olah karena viral, karena banyak viewersnya, karena banyak followernya, lalu saudara langsung aminkan apapun yang dia katakan. Saudara harus menguji. Nah, supaya fair, sebagaimana yang saya katakan di waktu yang lalu, supaya fair, saudara juga uji. Saudara juga berhak untuk tidak mengaminkan apa yang saya katakan. Uji, tapi bukan uji berdasarkan logikamu yang terbatas. Uji berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mengira itu fair kalau segala sesuatu diuji berdasarkan firman Tuhan. Karena Gereja Reform mengakui Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, menjadi standar yang benar, menjadi standar yang baku, menjadi standar yang sempurna dari iman dan moral. Menjadi standar dari iman dan moral. Menjadi standar dari semua ajaran dan menjadi standar dari semua pengajaran-pengajaran moral. Alkitab harus menjadi standar yang mutlak. Ketika di zaman ini, zaman yang menjunjung tinggi relativisme, tidak ada kebenaran mutlak. Kita sebagai orang Kristen, saya tidak peduli juga. Orang mengatakan saya apapun itu, orang pun merendahkan, menghina, atau orang mengatakan saya kolot, saya tidak peduli. Saya tetap dalam posisi mengakui Alkitab adalah firman Allah. Menjadi standar mutlak dari kebenaran. Menjadi standar mutlak dari ajaran dan moral. Menjadi standar mutlak dari iman Kristen dan moral Kristen. Nah, itu posisi saya. Yang kedua, saya ingin berbagi pemahaman kepada teman-teman tentang otoritas Alkitab. Otoritas Alkitab. Apakah Alkitab itu punya otoritas? Yes. Apa yang menyebabkan Alkitab itu punya otoritas? Mengapa kita mengatakan Alkitab itu punya otoritas? Kita
sebagai orang Kristen, saya secara pribadi mengatakan Alkitab itu punya otoritas paling kurang karena 3 hal. Yang pertama, karena sumbernya. Karena sumbernya. Sumber Alkitab itu dari mana? Kalau kita mengakui bahwa Allah adalah otoritas tertinggi, otoritas mutlak, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak ada yang lebih mutlak dari Allah, tidak ada yang lebih sempurna dari Allah, tidak ada yang lebih kekal dari Allah. Maka kalau kita mengakui Allah sebagai otoritas tertinggi dan pemilik otoritas tertinggi, lalu kita mengakui Alkitab adalah firman Allah, maka ini sesuatu yang penting untuk terus-menerus diingatkan. Sekali lagi, kalau kita mengakui Allah sebagai otoritas tertinggi, maka kita harus percaya Alkitab yang datang dari pemilik otoritas tertinggi itu juga akhirnya memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana terjadinya Alkitab? Alkitab mengatakan Alkitab itu diwahyukan, diinspirasikan, atau diilhamkan oleh Allah. Nah, nanti di kali-kali yang akan datang saya ingin menjelaskan lebih rinci tentang perbedaan-perbedaan istilah ini. Diinspirasi, diilhamkan, diwahyukan. Tapi pagi ini saya memberikan tanggapan yang ringan-ringan dulu tentang pandangan Kristen progresif yang meragukan Alkitab. Yang mengatakan Alkitab itu, Alkitab itu, Kristen progresif mengatakan Alkitab itu tidak bisa dijadikan standar mutlak karena bagian satu dengan bagian lain kadang-kadang tidak bertentangan. Bagian satu dan bagian lain kadang-kadang bertentangan. Dan itu mereka mulai meragukan posisi Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan firman Allah yang sempurna. Harus terus ditafsir ulang. Harus terus dipahami sesuai dengan dengan keadaan, dengan kebutuhan. Dan karena itu mereka mengatakan Alkitab itu tidak bisa menjadi standar mutlak, tidak bisa menjadi standar mutlak, standar yang sempurna dari kebenaran, tidak menjadi ukuran standar untuk mengukur kebenaran. Nah, jadi sekali lagi saya mengatakan Alkitab itu punya otoritas karena pertama, karena datang dari Allah yang menjadi pemilik otoritas tertinggi. Yang kedua, Alkitab itu bersama dengan itu Alkitab itu memiliki otoritas karena kita percaya Alkitab itu memang ditulis oleh tangan manusia, ditulis di zaman tertentu, di dalam kondisi tertentu, oleh orang-orang yang berbagai macam latar belakang. Tapi itu dalam keyakinan Kristen itu diilhamkan oleh Allah. Nah, salah satu ayat yang boleh saya baca, kalau teman-teman sedang memegang Alkitab boleh dibuka, kalau tidak dengarkan saja. Dari 2 Timotius 3 ayat 15, 16 dan 17. Ditulis begini. Jadi 2 Timotius 3 ayat 15, 16, 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Nah, di ayat 16 teman-teman dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Tapi kalau saudara punya Alkitab terjemahan baru edisi 2, saya rasa ini terjemahan lebih bagus saya baca untuk teman-teman. Jadi itu yang saya baca pertama tadi dari terjemahan baru edisi 1 yang semua kita punya. Tapi sekarang Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Jadi sekali lagi kalau di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau di edisi 2 ditulis begini. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Seluruh kitab suci.
Saya merasa bahwa terjemahan baru edisi 2 ini jauh lebih baik, jauh lebih bagus terjemahannya. Memang orang mengatakan, sampai pada saat 2 Timotius itu ditulis, bukankah yang dimaksud dengan kitab suci itu menunjuk kepada perjanjian lama? Yes, benar, kita tidak bisa memungkiri. Tapi setelah kita membaca seluruh Alkitab, kita akhirnya menyadari, kita akhirnya harus datang pada pengakuan bahwa seluruh kitab suci itu maksudnya adalah Kejadian sampai Wahyu. Itu diilhamkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, diinspirasi oleh Allah. Kepada nabi, kepada rasul, dan kepada orang-orang yang dipengaruhi oleh para rasul dari berbagai macam latar belakang. Dari berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan. Penulisnya Alkitab mengatakan dari berbagai macam latar belakang. Jadi poinnya adalah Alkitab ini memiliki otoritas karena sekalipun ditulis oleh tangan manusia, tapi dia diinspirasi, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah. Nanti sebentar saya akan menambah penjelasan poin ini. Kemudian di dalam Alkitab kita juga mendapati bahwa termasuk ada kalimat-kalimat, misalnya kalimat begini, tuliskanlah, demikianlah firman Tuhan, tuliskanlah, demikianlah firman Tuhan, dan seterusnya. Nah, ini memberi kesan apa? Ini memberi kesan bahwa memang Alkitab ini diperintahkan oleh Allah untuk ditulis. Jadi kemauan untuk adanya Alkitab ini bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Manusia menulis, yes, tapi Allah yang menginginkannya. Jadi secara tidak langsung Allah lah yang sebenarnya menjadi penulis, menjadi pengarang dari Alkitab ini. Itu hal-hal sederhana yang saya kira perlu terus diingatkan kepada jemaat, kepada kita semua. Yang kedua, poin kedua, saya ulang, Alkitab ini memiliki otoritas pertama karena sumbernya. Yang saya katakan tadi, sumbernya dari Allah, diilhamkan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk ditulis. Yang kedua, Alkitab itu memiliki otoritas karena kontennya, karena isinya. Maksudnya apa? Karena isi dari seluruh Alkitab adalah kebenaran yang bersifat universal dan kekal. Ada banyak teori di dunia ini, teman-teman tahu, ada banyak teori di dunia ini yang setiap kurun waktu tertentu diuji, dan di zaman tertentu suatu teori bisa dinyatakan batal karena adanya teori-teori baru, karena adanya penemuan-penemuan baru. Di dalam ilmu apapun, ada banyak teori yang di zaman tertentu, di masa tertentu diakui, dihormati, dijunjung tinggi. Tapi seiring berjalannya zaman, kemajuan, teknologi, penemuan-penemuan, mereka menemukan teori baru dan akhirnya teori yang lama itu bisa dibatalkan. Dan karena itu teori-teori di zaman tertentu tidak bisa disebut sebagai suatu kebenaran universal dan kekal. Tapi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari 1500 tahun sebelum Kristus sampai sekarang, dari zaman Musa, berbagai literatur mengatakan Musa menulis Alkitab, 5 kitab pertama, kira-kira tahun 1500 sebelum Kristus. Sampai hari ini, tidak ada di bagian Alkitab yang hanya kebenarannya misalnya di zaman tertentu diterima sebagai suatu kebenaran, lalu di zaman kemudian tidak diterima sebagai kebenaran. Atau di benua tertentu diterima sebagai kebenaran, tapi di benua tertentu itu ditolak. Di generasi tertentu diterima, di generasi kemudian ditolak. Tidak ada. Semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab, semua yang dicatat oleh Alkitab itu adalah kebenaran yang universal. Yang kedua, kebenarannya bersifat kekal. Tidak ada bagian Alkitab yang di zaman tertentu diterima lalu di zaman tertentu dikatakan tidak bisa diterima lagi karena misalnya
sudah kadaluarsa. Tidak ada. Karena itu saya katakan tadi, Alkitab ini dalam pengakuan Kristen, dalam pengakuan gereja Reform, gereja Calvinis, gereja Injili, mengatakan bahwa Alkitab ini memiliki otoritas karena kontennya adalah kebenaran yang bersifat universal dan kekal. Poin ketiga yang saya kira perlu kita terus akui adalah Alkitab itu memiliki keajaiban. Nah, kenapa saya mengatakan Alkitab itu memiliki keajaiban? Paling kurang karena 3 hal. Pertama, karena sejarah terjadinya. Banyak literatur yang saudara boleh baca, baik dalam buku-buku yang tercetak maupun dalam tulisan-tulisan yang layak dipercayai, yang saudara boleh baca di Google atau dimanapun saudara boleh dengan mudah mengakses. Ada banyak e-book yang bagus-bagus dari lembaga-lembaga penerbit yang sangat menghormati Alkitab atau dari pihak-pihak yang sangat menjunjung tinggi kehormatan Alkitab. Kita bisa membaca sumber-sumber itu. Tapi intinya adalah, sekali lagi saya katakan, Alkitab ini memiliki otoritas karena dia juga memiliki keajaiban. Keajaiban pertama adalah dari aspek sejarah terbentuknya. Saudara tahu, ada banyak sumber mengatakan bahwa Alkitab ini ditulis oleh kira-kira 40 penulis yang berbeda. Dan sebagian besar penulis itu tidak pernah bertemu. Mereka lahir di zaman yang berbeda-beda. Proses penulisannya berlangsung sekitar 1400 atau 1500 tahun. Alkitab yang pertama, kitab-kitab pertama, 5 kitab Musa itu ditulis, banyak ahli mengatakan itu kira-kira 1500 tahun sebelum Kristus. Dan sampai Yohanes menuliskan kitab Wahyu. Mereka tidak pernah bertemu. Mereka hidup di benua yang berbeda, di zaman yang berbeda, rentang waktunya berlangsung kira-kira 1500 tahun. Orang-orang dari latar belakang berbeda, dari raja. Penulis Alkitab ini terdiri dari berbagai macam orang, dari latar belakang budaya, latar belakang kedudukan, latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada penulis yang berprofesi sebagai raja misalnya. Daud menulis, Salomo menulis. Ada yang memang nabi, Yesaya, Yeremia. Ada penulis-penulis yang kalau kita membaca di Alkitab, mereka adalah nelayan. Misalnya beberapa murid Yesus. Ada dokter seperti Lukas. Ada pemungut cukai seperti Matius. Dan banyak lagi. Penulis-penulis ini datang dari latar belakang yang berbeda, dari zaman yang berbeda. Mereka banyak di antara mereka yang tidak pernah ketemu, tapi sangat mengagumkan adalah ketika tulisan-tulisan mereka kemudian dikumpulkan atau dikanonkan, ada sesuatu yang sangat unik dan ajaib adalah dari Kejadian sampai Wahyu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang memiliki pesan, yang memiliki ikatan yang utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Coba saudara bandingkan dengan misalnya buku-buku tertentu. Katakanlah misalnya ada orang yang memang karena hebatnya dia boleh menulis sampai 1000 buku. Nah, 1000 buku kita kumpulkan, kita pasti sangat wajar kalau menemukan dari buku yang pertama sampai buku yang ke-1000 memiliki kesatuan ide atau memiliki kesinambungan ide dan gagasan. Wajar itu 1000 buku, tapi idenya 1000 buku dengan topik yang berbeda, tapi ada gagasan yang sama yang terus saling terkait, sambung menyambung dari buku satu ke buku lain. Sampai 1000 buku sekalipun,
kita bisa lihat misalnya kesinambungan ide dan gagasannya. Wajar karena memang ditulis oleh satu orang yang sama. Satu orang menulis 1000 buku. Wajar kalau kita menemukan misalnya dia punya ide gagasan yang sama. Tapi bukankah kita akan terkagum-kagum kalau kita mau dengan rendah hati, dengan memulai dengan hati yang benar, kita akan jujur mengakui betapa agungnya Alkitab. Ditulis dalam rentang waktu hampir 1500 tahun. Ditulis oleh kira-kira 40 orang yang berbeda, dari latar belakang berbeda, dari zaman yang berbeda, dari latar belakang pendidikan pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi ketika tulisan-tulisan itu dikumpulkan atau lebih tepatnya dikanonkan, kita melihat satu kesatuan ide, kesatuan pesan, kesatuan pengajaran. Tidak ada bagian satu bentrok dengan bagian lain. Tidak ada satu kitab menentang kitab yang lain. Tidak ada satu pasal di bagian tertentu bertentangan dengan pasal-pasal yang lain. Yang penting kita memulai dari hati yang benar untuk melihat Alkitab. Tapi kalau memang seperti cara pandang Kristen progresif, kalau mereka memang ingin menyelidiki Alkitab tapi dimulai dengan hati yang tidak benar, hati yang penuh dengan kecurigaan yang negatif, maka pasti mereka akan melihat masalah, bertentangan, konflik, tidak konsisten. Kita tidak boleh seperti itu. Ini sangat mengagumkan sejarah terjadinya Alkitab. Yang kedua, keajaiban karena misalnya kenapa kita mengatakan Alkitab ajaib? Karena ada aspek penggenapan nubuat. Jadi yang pertama, sejarah terjadinya Alkitab ajaib sekali. Yang kedua, penggenapan nubuat. Saudara, misalnya coba periksa latar belakang atau coba periksa di agama manapun, di agama mana saja. Misalnya, ada enggak pemimpin agama yang misalnya kelahirannya, kehidupannya, kematiannya sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum hal itu terjadi? Coba saudara pikir dengan akal sehat. Coba saudara tanya kepada agama apa saja. Misalnya tentang, ada enggak di antara mereka yang tahu? Misalnya pemimpin mereka, pemimpin agama mereka, ratusan tahun sebelum dia lahir, sudah dinubuatkan secara sangat jelas. Kehidupannya sudah dinubuatkan. Kematiannya sudah dinubuatkan. Ada enggak? Saya yakin saudara tidak akan menemukan selain daripada apa yang dicatat di dalam Alkitab. Misalnya semua nubuat tentang Yesus Kristus digenapi, atau sebaliknya. Segala sesuatu yang dialami oleh Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan bahkan sampai cara matinya. Kitab Yesaya mengatakan, dia bahkan akan mati di antara para penjahat. Bukankah itu yang terjadi di salib? Dan bahkan sampai dia mati dibangkitkan. Semua sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ini sesuatu yang ajaib. Dan tidak ada nubuat yang meleset. Ada nubuat dalam perjanjian lama yang meleset? Misalnya kita sebutkan tentang tempat kelahiran Yesus. Perjanjian lama sudah mengatakan dia akan lahir di kota kecil Bethlehem. Apakah meleset? Tidak. Yang akan lahir itu seorang laki-laki. Yesaya bahkan sudah menyebut seorang perempuan muda akan mengandung seorang anak laki-laki. Seorang perempuan muda. Orang tidak mengerti apa artinya hal ini sampai kemudian terjadi. Memang di dalam teks bahasa Indonesia dikatakan
seorang perempuan muda. Tapi kalau saudara membaca dalam terjemahan-terjemahan lain atau dalam bahasa Ibrani sebenarnya dikatakan seorang perempuan perawan akan mengandung. Secara logis ini tidak mungkin. Mana boleh ada perempuan perawan mengandung? Mana boleh ada orang mengandung tapi dia masih perawan? Tapi itulah yang ditulis oleh Alkitab. 700 tahun sebelum hal itu terjadi. Pada diri Maria. Itu sudah dituliskan. Bagaimana dengan misalnya, maaf ya, jangan saudara salah mengerti. Tapi bagaimana dengan kitab-kitab suci, kitab-kitab suci agama lain? Apakah menuliskan tentang hal seperti itu tentang pemimpin mereka? Ini hanya salah satu contoh. Saya ingin sekali lagi menegaskan, Alkitab ini memiliki keajaiban. Karena satu, sejarah terjadinya. Yang kedua, karena penggenapan nubuat. Tidak ada nubuat yang meleset. Bahkan Yesus Kristus kemudian setelah dia bangkit mengatakan, seluruh kitab suci perjanjian lama itu sebenarnya menjelaskan tentang Yesus Kristus. Akhirnya kita tahu bahwa Yesus Kristus itu bukan nanti jadi pemberitaan waktu mulai menuliskan Matius. Tapi sejak kejadian sebenarnya inti beritanya, inti pesannya adalah tentang Yesus Kristus. Nah, jadi itu tanggapan-tanggapan ringan. Saya berusaha menghindari istilah-istilah yang berat. Yang terakhir, Alkitab itu memiliki keajaiban karena manfaat. Karena manfaat. Sekali lagi, saya ingin baca ulang apa yang saya sudah baca tadi dalam 2 Timotius pasal 3. Sebentar lagi saya akan mengakhiri ini karena kita sudah hampir 1 jam, sudah 40-an menit. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, sekali lagi dalam terjemahan baru edisi 2 dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi paling kurang dari bagian ini saudara menemukan, kita bisa menemukan 7 manfaat dari Alkitab. Yang pertama dikatakan Alkitab itu memberi hikmat. Hikmat itu secara sederhana berarti kemampuan membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Saya suka dengan kata-kata dari seorang pengajar Alkitab di Inggris. Lagi-lagi saya mengutip kata-katanya. David Pawson. Dia sudah meninggal tahun lalu atau 2 tahun lalu di umur 80-an. Ada kalimat yang saya sangat sukai dari dia. Dia bilang begini. Mempelajari Alkitab mungkin tidak akan membuat kita lebih pintar. Tapi mempelajari Alkitab pasti membuat kita lebih berhikmat. Kepintaran memang kita butuhkan misalnya untuk menjadikan hidup kita lebih kaya. Tapi hikmatlah yang kita butuhkan untuk membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Saya ulang kata-kata ini. Mempelajari Alkitab mungkin tidak akan membuat kita lebih pintar. Tapi mempelajari Alkitab pasti membuat kita lebih berhikmat. Kepintaran memang kita butuhkan. Misalnya untuk menjadikan hidup yang lebih kaya. Tapi hikmatlah yang kita butuhkan untuk menjadi semakin berkenan kepada Allah. Berapa banyak orang, berapa juta orang yang telah diubah. Orang-orang yang mungkin hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, atau mungkin menikmati dosa. Tapi kemudian mereka diubah setelah membaca, setelah mendengar, setelah merenungkan Alkitab sebagai firman Allah. Buku-buku mana yang memiliki keajaiban seperti Alkitab? Jadi Alkitab itu ajaib karena manfaatnya. Satu, manfaatnya apa? Memberi hikmat.
pelajarilah Alkitab. Yang kedua dikatakan menuntun engkau kepada keselamatan. Alkitab tidak menyelamatkan, tapi Alkitab berkata, dialah yang menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Dari Alkitablah kita tahu bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat. Saya berulang-ulang mengatakan itu. Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat, tapi satu-satunya juru selamat. Nah, ini juga yang sudah saya tanggapi di bagian pertama tentang Kristen progresif yang seolah-olah ingin mengatakan Yesus Kristus itu bukan satu-satunya juru selamat, dia hanya salah satu juru selamat karena orang boleh selamat dengan usaha-usaha sendiri, dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, tanpa harus beriman kepada Yesus Kristus. Tapi dari Alkitab sendiri kita baca bahwa no, Yesus Kristus itu bukan salah satu juru selamat, tapi satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus ada banyak nabi, ada banyak rasul, ada banyak pemimpin agama. Di luar Yesus ada banyak agama. Tapi di luar Yesus tidak mungkin ada pengampunan dosa. Di luar Yesus tidak mungkin ada keselamatan. Di luar Yesus tidak mungkin ada perdamaian dengan Allah. Di luar Yesus tidak mungkin ada hidup kekal. Di luar Yesus tidak mungkin ada kepastian keselamatan. Alkitab yang memberitahu. Dan bagaimana kita memperoleh keselamatan? Di sini beritahu, manfaat Alkitab adalah menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman atau melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita penting. Tapi saya membaca dalam Katekismus Heidelberg, posisi perbuatan baik itu dalam ajaran Kristen seperti apa? Katekismus Heidelberg, kalau saudara membaca Katekismus Heidelberg itu disusun dengan pola tanya jawab. Nah, di pertanyaan nomor, kalau saya tidak salah, di pertanyaan nomor 91 dikatakan perbuatan baik itu apa sih? Nah, sesuatu disebut perbuatan baik menurut Katekismus Heidelberg, sesuatu itu disebut perbuatan baik kalau dia memenuhi 3 kriteria. Pertama, dilakukan atas dasar iman. Jadi iman menjadi dasar perbuatan baik. Perbuatan baik harus dibangun di atas dasar iman. Semua perbuatan baik yang tidak dibangun di atas dasar iman, itu bukan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Itu bukan perbuatan yang akan berbau harum di hadapan Allah. Jadi iman melahirkan perbuatan baik. Perbuatan baik harus lahir dari iman. Iman harus menjadi dasar perbuatan baik. Perbuatan baik harus dibangun di atas dasar iman. Iman dulu baru perbuatan baik. Perbuatan baik kriterianya adalah harus dibangun di atas dasar iman. Yang kedua, perbuatan itu disebut baik kalau sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan baik itu motivasinya, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita masuk surga. Sehingga ini harus terus-menerus diulang-ulang. Sebab mungkin sekali saudara masih tetap mendengar ada orang-orang yang termasuk Kristen progresif mengatakan, wah, masa kalau ada, dia menunjuk waktu itu dalam satu video, masa akan ada seorang ustadz yang sudah sedemikian baik seperti ini, masa akan Tuhan tega membawa dia di neraka hanya karena dia tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Alkitab mengatakan bahwa sekali lagi kita selamat hanya karena iman. Sola fide. Sola fide. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Karena sekali lagi saya sudah tegaskan, perbuatan baik itu posisinya apa? Satu, posisi perbuatan baik itu harus pertama-tama dibangun di atas dasar iman. Yang kedua, harus sesuai dengan kitab suci. Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menyenangkan hati Allah. Motivasinya untuk memuliakan Allah. Karena itu misalnya salah satu ayat saya kutip dari misalnya Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan kalimatnya.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Bukan karena kita kudus, bukan karena kita tidak bercacat, tapi supaya kita kudus dan tak bercacat. Atau Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita diselamatkan oleh anugerah, maka kita menanggapi anugerah Allah dengan apa? Dengan hidup kudus, dengan taat, dengan berbuat benar, dengan menjunjung tinggi moralitas. Jadi bukan berarti perbuatan baik itu tidak penting dalam kekristenan, tapi posisinya adalah setelah iman. Nah, ini yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu yang berikut dikatakan Alkitab juga bermanfaat untuk mengajar, saya tidak akan mengurai lagi ini. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan untuk memperlengkapi setiap orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi itu yang menjadi menjadi posisi saya sebagai pendeta, sebagai orang Kristen, penganut gereja Reform, penganut gereja Calvinis, penganut gereja Injili. Dan saya berdiri pada pemahaman ini. Saya kira cukup karena kita sudah hampir 1 jam. Saya telah berbagi apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Sekali lagi, saya berbagi apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Bukan hanya sekedar yang saya lakukan, bukan sekedar memindahkan teori dari buku kepada otak saudara-saudara melalui media ini. Yang saya bagikan ini adalah apa yang saya yakini dan saya hidupi dan saya perjuangkan sebagai kebenaran. Tapi saya tetap menganjurkan teman-teman, bacalah Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab, lalu saudara menemukan bahwa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan Alkitab, maka peganglah Alkitab. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.